Karena apa? Nahdlatul Ulama menaungi orang-orang yang tidak mengerti hisab banyak sekali. Ya. Jadi Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama begini. Kalau orang yang hasib, monggo silakan saja. Ya, ya. Kalau hari ini tanggal 29 apa ya? 20. Sekarang sudah tanggal 30 Saban. Saban. Sekarang 29 atau 30? 29 siapa? Masih 29 kan? Ya 30 ya. Ada yang 30 nih. 29. Hari ini kalau tidak salah tanggal 29. Ya. Untuk kalau dari sisi hitungan, menghitung hisab tadi salah satunya adalah hisab. Itu kira-kira besok itu sudah awal bulan Ramadan atau belum? Kalau hitungan hisab maksud saya. Ya, terima kasih. Kalau hari ini tanggal 29. Terima kasih disampaikan. Saya dengan teman-teman itu kemarin mengadakan pertemuan hisab di Kertosono. Yeah. Disediakan masjid apa itu namanya? Saya lupa itu Masjid Ar-Raudhah. Yeah. Kita musyawarah dan semua mengumpulkan garapan baik dari hisab kontemporer maupun hisab qot'i takribi maupun hisab qot'i tahqiqi yang dihadiri dari Masyari dan lain-lain banyaklah katanya itu. Alhamdulillah. Nah, untuk awal Ramadan ini yang ditetapkan oleh PBNU ya. Yeah. Itu adalah kriteria akol imkan itu ya. Syarat tiket saja. Nah, ini penggarapan yang sudah ada itu sudah melebihi imkan ya. Rata-rata 8 atau 7 derajat. Dan insya Allah ya. Nanti insya Allah insya Allah besok sudah puasa. Insya Allah. Jadi kalau dari sisi hitung-hitungan berarti nanti itu hilal pasti akan kelihatan. Gitu. Insya Allah. Dalam hitungan. Dalam hitungan memang sudah imkan. Jadi imkan itu artinya berapa hilal bisa dilihat. Secara kasat mata. Pokoknya dilihat kasat mata, entah pakai teleskop atau entah apa, pokoknya bisa itu kan nggak ada keterangannya harus kasat mata, harus teleskop kan nggak ada kan. Nah di situ sekarang yang ditetapkan oleh PBB itu kayaknya 3 derajat. Sehingga kalau hari ini itu tanggal 29 maksud saya tidak harus menjadi 30 besok itu karena sudah insya Allah nanti kita lihat saja pengumuman pemerintah, tapi insya Allah akan ditetapkan diisbatkan sekarang insya Allah. Gitu. Kemudian hari ini ada ru'yah dari mungkin lembaga atau ini dari Falakiyah sendiri, PBNU ataupun dengan Kementerian kemarin Agama. Itu kita bilang sama teman-teman ada yang dititipkan insya Allah dari Kertosono, nanti kita titipkan ke ada salah satu pengurus yang ditugaskan untuk ikut itu. Pasti. Jadi dari dulu memang kalau kemarin itu kita berangkatkan karena hilal itu yang hilal pendek, kita berangkatkan satu tim itu berarti ada banyak 3 mobil yang dulu hilal yang pendek. Tapi sekarang hilal kan sudah menurut perhitungan sudah tinggi, jadi tidak usah diruyah saja. Kira-kira naik pohon kelapa itu kelihatan ya kira-kira kalau sore ini. Kayaknya ada mendung yang menghalang-halangi kita ini. Gitu ya. Insya Allah loh ya, ini kita tidak mendahului isbat ya, kita sekedar ikhbar saja. Menurut hisab itu kan sudah memenuhi di atas kriteria akolu imkanir, yaitu 3 derajat yang ditetapkan oleh NU sendiri, Jamiah NU pripun ya untuk menentukan, kan banyak tadi ya. Hisab banyak, kemudian juga ada ru'yah dan seterusnya. Kemudian Jamiah Nahdlatul Ulama biasanya dalam hal ini aturan yang ditentukan untuk bisa menetapkan dan ikhbar gitu-begitu. Pripun ya biasanya. Kan di NU itu banyak sekali lembaga-lembaga yang menangani kegiatan program khusus. Dalam hal ini tentang awal dan akhir bulan suci Ramadan ya kita serahkan kepada Lasnah Falakiyah dengan Gus Mu'ad. Jadi dari sana nanti Gus Mu'ad
lapor kepada Rois Ya. dan kepada Tanfir, dan prosesnya nanti baru dicetak diumumkan kepada warga. Ah, Alurnya seperti itu alurnya kurang seperti lebih. itu. Jadi ada mekanisme, Betul. mekanismenya seperti itu Iya. untuk menentukan atau mengikhbarkan. Ada beberapa istilah terkait dengan itu, saya Saya kurang kira begitu. Ada untuk, ikhbar, ada ya, isbat, ada saya kira Nggih. untuk untuk hasib itu Hmm. tidak ada hasil isbat. Jadi yang punya, menurut pemahaman saya loh ya, nggih nggih. isbat itu kan hakim. Hakim. Jadi Isbat itu hakim hakim. itu adalah termasuk kepunyaan atas pemerintah ya. Pemerintah yang dalam besar. hal ini Kalau Kementerian kita, Agama ya. kalau kita itu adalah ikhbar. Jadi memberikan kabar. Nggih. Jadi ya kami wal kitab lidati, artinya gimana? Bisa dipercaya, bisa tidak. Kalau saya mengatakan begini, saya tidak bisa sebut, tidak bisa menetapkan. Sama Ya. boleh percaya saya, Hmm. boleh tidak percaya saya. Begitu. Hmm. Posisinya hisab itu Posisinya begitu. hisab seperti itu. Jadi saya menghitung Nggih. ada anggaran-anggaran yang harus dipenuhi, katakanlah seperti imkan ru'yah itu seberapa. Kalau memang imkan ru'yah sudah kriteria sudah memenuhi di atas kriteria yang ditentukan oleh PP kita, ya kan? Kita Terus ikhbar. ikhbar. Jadi sifatnya itu ikhbar. Ikhbar itu tidak harus dipercaya, sampai percaya monggo. Tapi di situ dalam al-hasib itu waman sodaqahu, karena ada yang mengatakan wajib untuk mengamalkan hisabnya sendiri, waman sodaqahu. Nah kalau nggak ada percaya nggak apa-apa tuh Pak Ali. Jadi mungkin begini Iya. penjelasan lebih Pripun, jauh pripun. ya, bahwa kita organisasi yang punya struktur Iya. terkait dengan urusan penentuan awal Ramadan maupun Idul Fitri. Iya. Nah, itu adalah Lajnah Falakiyah, dan itu Iya. mulai dari tingkat cabang sampai di PBB. Jadi, Nah, seperti itu. Tadi ada penjelasan yang cukup menarik, ada hasib ya, kemudian nanti hasilnya adalah ikhbar ya, dan ya. terus kemudian ada isbat, itu yang harus penetapan daripada hakim atau pemerintah Pemerintah. atau yang punya otoritas. Memang betul bahwa isbat itu hanya bisa dikeluarkan mereka atau lembaga yang punya otoritas. Otoritas ini adalah kewenangan negara, dalam hal ini adalah proses isbat itu kan ada penetapan dari hakim pengadilan Ada saksi agama juga. yang menyaksikan ya. ya. Jadi misalnya Pak Subhan saksikan melihat itu, kemudian disumpah oleh Ya. hakim. Nah, hasil daripada itu kemudian dikirim ke Kementerian Agama. Nah, Hmm. itulah yang punya otoritas atau legal standing untuk isbat itu hanya pemerintah Betul. Republik Indonesia. Kalau Kalau Jamiah ikhbar, Nahdlatul Ulama dan Ikhbar. tidak bisa. Ikhbar, hanya ikhbar. Oh, hanya ikhbar. Ya, di luar pemerintah itu hanya Ikhbar. ikhbar. Nah, di kalangan kita warga NU banyak para pakar-pakar falak ya itu yang membuat hitungan bisa begini itu ujungnya seperti kata Gus Muhammad. Itu hanya ikhbar. Lah ikhbar itu Ya. adalah kekuatannya ikhbar itu ada waya juju, artinya boleh si Boleh. hasib mengamalkan hisab sendiri. Ada yang mengatakan wajib mengamalkan hisabnya sendiri, Sendiri. waman sodako, Oh. dan orang-orang yang percaya. Percaya. Jadi saya kira kalau kita memberikan sebuah garapan itu tidak ada masalah. Itu zaman percaya monggo, tidak percaya juga mau monggo. Itu nggak usah repot-repot. Gitu. Dan inilah hebatnya Iya, Nahdlatul iya, Ulama. iya, iya, Banyak iya. referensi monggo dipakai Iya. jalannya ini, tapi kita sebagai organisasi tetap kita bersama-sama dengan pemerintah. Iya, untuk betul. Kemudian mengikuti isbat yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena dialah Karena apa? Terus terang. Jadi yang kita lindungi itu banyak sekali orang-orang yang tidak paham tentang hisab gitu. Jadi bagi orang yang tidak paham hisab, tolong nanti ikut saja ke pemerintah. Kalau orang yang paham dan percaya kepada si hasib itu tidak ada dosa untuk ikut itu gitu. Jadi tidak perlu kita cangcing cong. Kalau Nahdlatul Ulama biasanya terkenal atau image Nahdlatul Ulama itu lebih memakai ru'yah dibanding hisab. Itu sebenarnya pripun? Ya kalau bahasa sederhananya sebenarnya itu cross check. Cross check. Tidak mungkin ada kegiatan ru'yah tanpa ada kegiatan hisab. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi sendiri sudah jauh sumu biru yati. Jadi
hasil kamu menghitung, mengaudit itu dicocokkan apa benar nih dengan lapangan gitu loh. Realita lapangan, fakta lapangannya gitu loh. Jadi kadang ini memang memahami ini itu memang sulit karena ini ilmu khusus. Kalau ndak orang-orang yang pernah belajar, saya kira sulit untuk memahami. Sulit. Dipahami kan juga sulit. Betul. Malah nggak paham ya. Saya itu kan sudah biasa, tidak dipahami itu sudah biasa. Bah no kono. Bahkan begini, Memang bagi hisab, bagi kasib itu harus kekeh gitu. Nanti kita di note wong nggak kekeh malah ambruk kabeh. Gitu. ya, kadang masyarakat ada yang begini, Ya. tidak punya keahlian di bidang hisab, Ya. akhirnya mereka mengambil keputusan sendiri dan lebih fatal lagi diumumkan lewat pengeras suara. Ada yang dimaksud Gus Muat tadi, yang percaya itu ya diam saja dipakai sendiri gitu. Jangan woro-woro gitu. Nah, ini kadang kan Jangan ajak-ajak. nah, Kalau woro-woro boleh tapi ajak-ajak. ya, Tapi kalau mohon maaf ya Pak Yai ya. Nggih. Kalau kita melihat daripada kosakata al-ikhbar ya. Nah ya, itu kan awake dhewe rada kepondokan titik. Pripun? Itu adalah mutaati. Jadi akbaro yukhbiru ikbaron artinya memberi kabar. Lantas bagaimana kalau kita diam itu? gini Gus, Artinya maksudnya ya- itu ikhbarnya tuh dalam tanda kutip jangan pakai pengeras suara gitu. ini yang harus dipahami kan itu. Oh, kalau nggak pakai pengeras suara berarti pakai WA ini. Malah parah itu. Jadi memang ke depan itu ikhbar itu memang harus interpretasinya harus Nah, diperjelas lagi. Gus. Saya itu kadang mikir, gimana ya? Wong akbaro yukhbiru ikbaron wa mukhbirun. Itu kan mutaati fi'ilnya. Memberi Betul. kabar seseorang terhadap orang lain terhadap lain. Oh. Ya, Ya, sekarang Saya kira itu apa itu banyak perspektif. Itu ada dialog khusus. Apa terminologi ikhbar. itu. Iya, terminologi Masuk. tapi yang lebih bagus adalah isbat tadi ya. Ya. Ya, yang Betul. bagus Pak. Bagi Ya. dari bagi orang-orang yang yang tidak ahli, saya katakanlah tidak kasib, itu memang harus menunggu daripada Dan sebuah- Jamiah Nahdlatul Ulama memegangnya di isbatnya itu. Betul. Ya karena saya kira ya, saya khusnudon sekali pada Nahdlatul Ulama. Karena apa? Nahdlatul Ulama menaungi orang-orang yang tidak mengerti hisab banyak sekali. Ya. Jadi Nahdlatul Ulama, oh Nahdlatul Ulama begini. Kalau orang yang kasib, monggo silakan saja. Gitu. Nah gitu loh. Jadi ada tempat tersendiri dalam fikih tentang hisab itu ada tempat tersendiri dalam fikih. Gitu loh maksudnya. Iya. Menariknya kan begini ini. Iya, iya. Untuk urusan awal puasa aja. Urusan yang memang Iya, substansi. iya. Tapi Iya. itu menarik sekali dibawa ke ranah ilmu. Nah, itulah Ya, yang pasti itu akan ditarik berhubungan. ke ranah ilmu. Ketika ditarik kepada ranah ilmu, maka semuanya akan clear. Itu Iya, ya. iya, Nah, kecuali bagi di luar NU yang mungkin yang tidak mau membaca buku yang Ya, lain. Ya, monggo Itu ya, kan Gus, ya. saya kira begini loh ya. Ya. Saya kira itu semuanya mempunyai apa ya, masing-masing ya. Dari teman-teman kita di luar NU itu sudah katakanlah kalau itu mengatakan isbat, saya kira ya bukan isbat. Karena tidak didot oleh hakim. Ya. Itu namanya ikhbar. Cuma kita tentukan ini gitu aja. Gitu. Nuwun sewu. Kalau di luar NU gitu. Ya. Hisabnya orang di luar NU dengan hisabnya Gus Muat yang notabene adalah orang NU rata-rata sama ya Gus ya? Rata. Biasanya sama. Sama atau enggak? Ya begini, sebetulnya sama saja. Jadi kita ada hisab kontemporer Ya. yang dimiliki oleh mereka ya. Itu sama, saya kira Sama, sama. ya. Cuma pemahaman tentang kriteria bulan itu ya tidak sama, gitu loh. Ya. Jadi bulannya harus bagaimana, itu pemahamannya tidak sama. Dan itu masalah fikih. Ya. Masalah fikih itu katakanlah begini loh ya. Masalah fikih itu kalau mohon maaf saya kutip sedikit boleh. Iya, Pak. Jadi la yungkarul mukhtalaf alaih. Iya. Wa innama yungkaru mujma alaih. Jadi ketika teman kita dari luar Nahdien mau apa itu
itu enggak apa-apa, saya kira enggak apa-apa. Ya. Kita juga enggak apa-apa. Wong itu termasuk fikih kok. Hasil fikih itu kan apa toh? Itu hasil apa ya? Ijtihad. Hasil istihad, hasil pemikiran begitu loh. Ya. Kalau dari sisi sosial, penentuan awal Ramadan dengan penentuan akhir Ramadan itu biasanya rame di akhir Ramadan. Ya enggak begitu juga. Biasanya ini secara umum maksud saya, Ini secara nanti ya. umum. Ini tinjauannya gimana Roni mungkin ya? Begini, jadi Kalau sekarang ini nggak begitu ini. Ramadan yang dikirakan Joshua kita yang podcast ini Ya. adalah sesuatu yang kemudian diperheboh Oh, oleh betul. adanya tradisi megengan. Oh. Lu megengannya kapan? Padahal megengan kata beliaunya ini kan 1 bulan. Iya, mulai 1 Syawal silakan megengan. Monggo. Tapi dari tradisi tertentu ini memang megengannya ya malam ini. Iya, malam ya, ini. sore ini. Bawa ambeng dibawa ke masjid, nah itu baru megen. Gitu. Iya. Saya kan dulu ya. Iya, iya. Ini apa tidak ada minumannya ini kira-kira. Mbak Nita ini nutrusnya harus didatangkan ini ke sini tuh. Jadi Ya. itu saya kira menjadi hebohnya seperti tadi itu karena ada Ya. tradisi-tradisi yang memang dipasti gitu loh ya, mengepaskannya ini dan itu saya kira hasanah yang luar biasa buat Nahdlatul Ulama. Ya, atau mungkin awal Ramadan dengan akhir Ramadan itu lebih menarik akhir Ramadan karena akhir Ramadan itu kan mau hari raya. Ya, bisa saja lah. Ya karena tingkat kehebohannya kan beda. Kalau mengenang sama hari raya kan beda tingkat kehebohannya. Jadi ini sudut pandang masyarakat saja ya. Iya. Yang sebenarnya Iya, iya. dua-duanya itu Iya. punya standar keilmuan sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli falak. Ya. Iya, iya, Jadi, iya. ini yang penting catatan kita di dalam podcast ini. Saya kira sudah jam 4 itu. Coba saya ini Ya, mau kembali ke ngobrol. Ya. ke Banyak Fuad, sekali yang saya mau barangkali. ngobrol ini. Pribon. Ya, ini Akhirnya begini, maksud saya begini. Ini pensikapan kita dan juga mungkin jamaah kita bahwa pada hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Ya. Nanti malam itu perkiraan seperti apa dan kemungkinan besarnya seperti apa untuk terawih dan tidak terawih, apakah menunggu dan seterusnya pripun? insya Allah kalau melihat kriteria bulan yang sudah ditentukan oleh penggede-penggede kita atas-atasnya hanya 3 derajat, kita sudah melampaui 7 derajat ke atas. 7 derajat. Ya. Dan referensi kitab itu ada Sudah 10 atau gimana itu yang saya garap itu. Enggak, itu banyak sekali. Insya Allah semuanya sepakat. Ya, Dari bahwa kisah. nanti Nanti entah kalau hari rayanya saya nggak tahu itu. nanti dihitung lagi ya hari rayanya ya. Enggak, ini. Ya, nanti saya tak Nggih. ngomong masalah jadwal imsakiyah. Coba. Iya. Ya Ironi, kalau mau undur diri, Ya. silahkan bisa. Mungkin ada pesan dulu terlebih dahulu. Silakan. Matur nuwun, kami mohon izin ya untuk agenda yang lain karena Nggih. memang ini sekali lagi megengan. Iya. Ini para santri juga menunggu untuk Nggih. makan bareng-bareng. Monggo. Iya. Nuwun Silakan. ngapunten, ya. Nggih. Ya, Mas Dar, Juswat ya. Adu abitua. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih kehadirannya ya sama-sama. Ironi di Nggih. Media Center. Selamat kembali ke pondok. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.